Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Wulandari dengan NIM 2204045020032 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, materi yang pertama adalah apa alasan, mengapa, dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pro kontra tentang perlu atau tidaknya pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi mungkin hingga sekarang masih terjadi. Pertanyaan utama yang perlu diajukan, apa alasan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi? Dan bagi orang-orang yang tidak setuju pertanyaan yang diajukan, apa alasan PAI tidak perlu diajukan di perguruan tinggi? Di antara kedua pendapat ini, pendapat mana yang benar dan pendapat mana pula yang memperoleh dukungan kuat dari masyarakat dan tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, yang pertama, apakah PAI memiliki landasan psikologis yang kuat untuk diajarkan kepada mahasiswa? Kedua, apakah masyarakat Indonesia secara sosial budaya memandang perlu diajarkannya PAI di perguruan tinggi? Ketiga, secara historis, apakah pendidikan agama memiliki akar-akar historis? Empat, secara yuridis, apakah PAI di perguruan tinggi memiliki landasan yuridis yang kuat? Pertanyaan berikutnya tentang substansi materi dan pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Manakah yang lebih penting, menekankan substansi atau materi agama, ataukah menekankan proses pembelajaran? Apakah mahasiswa perlu dibekali materi agama sebanyak-banyaknya, ataukah dibekali sedikit materi agama yang inti-inti dan substansial, tetapi dibekali cara yang mudah untuk mempelajarinya? Cara yang paling mudah bagi dosen pendidikan agama Islam adalah mahasiswa dibekali materi agama sebanyak-banyaknya. Namun, ketika selesai kuliah, PAI mahasiswa tidak bisa otodidak untuk mendalami ajaran agama, kecuali hanya bagi beberapa mahasiswa yang memang memiliki dasar dan minat yang besar untuk mendalami agama. Oleh karena itu, bagaimanakah caranya agar mahasiswa memiliki keterampilan untuk belajar secara autodidak dan dengan cara yang mudah untuk mendalami pengetahuan mereka tentang agama? Pertanyaan inilah yang harus dijawab. Selanjutnya, menggali model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Sebelum menggali sumber metodologis, kita perlu menggali terlebih dahulu makna Islam. Secara lughawi atau etimologis, kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni aslama, artinya berserah diri atau tunduk patuh, kemudian salam, artinya damai atau kedamaian, dan salamah, artinya selamat atau keselamatan. Melihat akar katanya, kata Islam mengandung makna-makna. Yang pertama, berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulu wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulullah serta ulil amri di antara kamu. Kedua, menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentramnya hati karena banyak berzikir mengingat Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Ala bisikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ketiga, menempuh jalan yang selamat, yakni memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Kunci memilih selamat dunia akhirat adalah memilih kematian yang selamat atau mati husnul khotimah, karena mati yang hanya satu kali terjadi merupakan pintu gerbang akhirat. Maksudnya,
Keselamatan akhirat sangat bergantung jenis kematiannya. Jika matinya selamat atau mati husnul khatimah, maka di akhirat akan selamat selama-lamanya, yakni masuk surganya. Tapi jika matinya sesat atau mati su'ul khatimah, maka di akhirat akan celaka selama-lamanya, yakni masuk nerakanya. Nauzubillah min zalik. Adapun jenis kematian selamat atau sesat sangat bergantung kepada jalan hidup yang dipilihnya di dunia. Jika jalan hidup yang dipilih itu tal mustaqim atau jalan lurusnya Tuhan yang diajarkan, dibimbingkan, dan diteladankan oleh Rasulullah, maka ketika mati akan mengalami kematian yang selamat atau mati husnul khatimah. Akan tetapi, jika jalan hidup yang dipilihnya itu bukan syiratul mustaqim atau menyimpang dari syiratul mustaqim, maka ketika mati akan mengalami kematian yang sesat atau mati su'ul khatimah. Berdasarkan akar kata Islam tersebut, maka setiap orang yang meyakini dan mengamalkan as-salama, salam dan salama dapat disebut beragama Islam. Atas dasar akar kata itu pula, maka semua nabi atau rasul membawa agama yang sama, yakni Islam, sekalipun mungkin namanya bukan Islam karena antara lain perbedaan bahasa para nabi dan rasul, namun esensi agama setiap nabi dan rasul adalah sama, yakni Islam. Nah, materi selanjutnya adalah cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, Maha Suci. Dia Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Kemudian yang kedua, bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai bukti adalah adanya Asmaul Husna, yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna serta menghafal dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Adapun dalil yang dikaitkan salah satunya terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa halikulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Selanjutnya, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya
lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bandawi. Oleh karena itu, sisi spiritual harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa peri kemanusiaan, rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan. Manusia yang tidak bertuhan adalah manusia yang selalu terbawa oleh nafsu-nafsu dan watak. Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Seseorang yang bertuhan atau setidaknya mengakui kemungkinan keberadaan Tuhan tidak pasti memiliki agama. Ada pandangan atau kepercayaan yang menganggap bahwa Tuhan mungkin ada, tetapi tidak mengakui agama sebagai otoritas yang mengatur kehidupan. Pandangan ini disebut dengan agnostik. Materi selanjutnya yaitu menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Meminjam term Prof. Udin Winataputra, fitrah adalah lahir dengan membawa iman, berbeda dengan konsep teologi Islam. Teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan, bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Manusia yang lahir telah dibekali agama, dan yang dimaksud agama adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Jadi, kalau ketika orang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di alam ini dan ketika ia kembali ke Sang Pencipta harus tetap dalam fitrah, yakni dalam tauhidullah. Mengganti kefitrahan yang ada dalam diri manusia sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Hal itu sangat tidak mungkin dan tidak boleh Allah sendiri yang melarangnya. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Quran surah Ar-Rum, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratal lohillati fataran nasa 'alaiha la tabdila likhalqillah zalikad dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, tidak boleh ada penggantian terhadap agama ini, sebab inilah agama yang benar, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Ar-Rum ayat 30 secara tegas menyatakan
bahwa yang dimaksud Halqillah adalah agama Allah dan yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam. Untuk memperkuat pendapatnya, Ibnu Katsir selanjutnya mengutip surah Al-A'raf pada ayat 172 yang ditafsirkan bahwa Allah menciptakan semua manusia ada dalam hidayah agama Islam. Namun kemudian datanglah kepada mereka agama yang fasid, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Karena dorongan setan maka masuklah sebagian manusia ke dalam agama yang fasid itu. Dengan demikian tidak boleh mengganti agama Allah. Berarti janganlah kamu mengubah agama yang telah mereka bawa sejak di alam arwah, sebab mengubah agama itu berarti kamu mengubah fitrah yang telah Allah ciptakan kepada manusia di atas fitrah itu. Mungkin saja orang akan mengatakan mengubah agama manusia adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena agama adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang harus dijaga dan dihormati. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya, lingkunganlah yang mempengaruhi manusia beralih dari jalan yang semestinya ke jalan yang tidak diridhoinya. Memahami kebahagiaan masa kanak-kanak adalah penting. Ungkapan masa kecil kurang bahagia menunjukkan bahwa secara umum kebahagiaan anak belum bercampur dengan faktor-faktor lain yang memungkinkan dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan sempurna, dilengkapi dengan panca indera yang sempurna, dan hati dan rohani telah beragama. Indera manusia itu 5, maka disebutlah panca indera. Kelima panca indera itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang tidak sama tetapi saling mendukung. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, lidah untuk merasakan, dan kulit untuk perabaan. Semua itu merupakan fungsi-fungsi yang sesuai dengan fitrah Allah. Seandainya panca indera itu difungsikan dengan tidak sesuai dengan fitrah masing-masing, tentu hal ini akan menimbulkan ketidakenakan dan ketidaknyamanan yang ujungnya ketidaksenangan dan ketidakbahagiaan. Demikian juga jika manusia hidup tidak sesuai 4 dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi hidup beragama itu adalah fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman, yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Materi selanjutnya yaitu hakikat iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman berarti kepercayaan atau menghargai agama, keyakinan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya, ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Dalam bahasa Arab, iman berakar dari kata amana yu'minu imanan, yang secara etimologis berarti percaya dan yakin. Sebagian ulama berpendapat bahwa iman adalah ketika kita percaya dalam hati, membenarkan, mengakui dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan yang menghasilkan sikap menerima dan tunduk. Lebih spesifik, Imam Al-Ajuri berpandangan bahwa iman adalah pembenaran dengan hati, ikrar dengan lisan, dan pengalaman dengan anggota tubuh. Seseorang tidak menjadi mukmin atau beriman kecuali terkumpullah 3 hal tersebut. Percaya dan yakin pada suatu hal disebut dengan arkanul iman atau rukun iman. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, maka kabarkanlah tentang iman. Rasulullah bersabda, iman adalah bahwa kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya, segala kitabnya, rasulnya, dan hari kiamat, serta kamu beriman dengan kadar baik dan buruk. Iman merupakan syarat diterimanya amal soleh, yaitu amal yang dilakukan seorang muslim.
Kebaikan yang tidak dilandasi iman akan sia-sia. Sebaliknya, iman yang benar-benar akan menghasilkan amal saleh. Kedua adalah Islam. Ditinjau dari bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya atau etimologis, Islam memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, Islam berasal dari kata salam. As-salam berarti damai atau kedamaian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnalaha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat ke-61. Kata salam dalam ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk cinta damai atau senantiasa memperjuangkan perdamaian, bukan peperangan atau konflik dan kekacauan. Kedua, Islam berasal dari kata aslama. Aslama artinya berserah diri atau pasrah, yakni berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan serta menjauhi segala larangannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya aslama wajhahu kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surah An-Nisa ayat ke-125. Menurut istilah, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketiga adalah ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam Islam, ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk berperilaku ihsan, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kamu kemudian berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Materi selanjutnya adalah menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar salah, baik buruk, dan indah jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar salah, baik buruk, indah, dan jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa ada 7 tujuan Al-Quran, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia, kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi manusia, ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah,
4. Mengajak manusia untuk menyucikan rohani. 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. 6. Membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh adalah mengajak manusia agar saling menolong. Sebagian dari tujuan yang telah disebutkan dijelaskan dalam uraian yang pertama, meluruskan akidah manusia secara rinci. Menjaga akidah itu mencakup aspek-aspek. Yang pertama adalah menegakkan pokok-pokok tauhid. Menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting eksistensinya. Bersikap sebaliknya, yaitu syirik, merupakan sikap yang tercela. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindak pidana atau jarimah yang sangat terlarang. Mengapa syirik termasuk dosa besar? Sebab dalam syirik ada kezaliman terhadap kebenaran dan penyimpangan terhadap kebenaran hakiki, serta ada pelecehan terhadap martabat kemanusiaan yang mengagungkan dunia atau tunduk kepada sesama makhluk. Itulah sebabnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusriku billahi faqad iftara isman azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sikap syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat ke-48. Sesungguhnya sikap syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Quran Surah Luqman ayat ke-13. Jauhilah perbuatan keji, yaitu menyembah berhala, dan jauhi pula berkata palsu dengan penuh penyerahan kepada Allah dan tidak bersikap syirik kepadanya. Barang siapa melakukan syirik kepada Allah, maka seakan-akan ia terjun dari langit lalu disambar burung atau diombang-ambing angin ke tempat yang tidak menentu. Quran Surah Al-Hajj ayat 30-31. Al-Quran mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, sementara syirik cenderung kepada kebatilan dan kufarat. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad, bahkan semua para nabi, mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun selain Allah. Quran Surah Al-A'raf Yang kedua, mensyahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Meluruskan akidah atau dapat dikatakan membenarkan akidah itu mencakup aspek-aspek. Yang pertama, menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan, menjelaskan tugas-tugas pada rasul khususnya dalam hal kabar gembira dan pemberi peringatan. Ketiga, menghilangkan keraguan dan persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul. Dan yang terakhir, menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Ketiga, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Informasi yang diangkat dalam Al-Quran, baik dalam ayat Madaniyah maupun Makkiyah, bahwa iman terhadap akhirat dan segala sesuatu yang ada di akhirat berupa hisab, surga dan neraka adalah bagian dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran telah menetapkan beberapa gaya dalam upaya meneguhkan akidah ini dan mensyahihkan akidah ini, yaitu yang pertama, menegakkan argumen-argumen akan terjadinya pembangkitan dan dengan menjelaskan kekuasaan Allah mengembalikan makhluk sebagaimana semula. Kedua, mengingatkan manusia akan penciptaan benda-benda yang amat besar sangatlah mudah bagi Allah. Ketiga, menjelaskan hikmah adanya pembalasan di akhirat sehingga jelas ketidaksamaan orang yang berbuat baik dan yang berbuat buruk, termasuk balasan bagi orang yang baik dan orang jahat. Keempat, menjelaskan balasan yang ditunggu oleh orang-orang mukmin yang baik, yaitu pahala dan keridhaan, dan balasan yang disediakan bagi orang-orang kafir, yaitu siksa dan kerugian. Dan yang terakhir, menggugurkan mitologi yang dimunculkan musyrikin bahwa Tuhan mereka dapat memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Begitu juga dengan ahli kitab bahwa orang-orang suci mereka dapat memberi syafaat.
Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.